Halo, shalom semua, sahabat Anis Lego kembali berjumpa di channel saya. Kali ini saya akan membagikan satu lagu penting yang lagi viral hari ini, mungkin di TikTok dan di beberapa platform yang Anda miliki. Lagu ini mengisahkan satu perjalanan dari bangsa Israel atau yang kita kenal dengan bangsa Yahudi. Bagaimana mereka mengalami pertolongan Tuhan dari peradaban hidup mereka. Lagu ini akan dinyanyikan oleh istri saya dan silakan menyimak bagian-bagian lagu ini yang walaupun di dalam bahasa Ibrani. Silakan menyimak, Tuhan Yesus memberkati. Gam 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 kiele bebe ge sama pe lo 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 dirara kiata imadi si teka umi santeka hema Yenaya kamuni siteka umisanteka hewa Yenaya kamuni Haleluya, puji Tuhan. Lagu ini terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Saya membaca bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tentunya tulisan dari kitab ini dituliskan langsung oleh pemazmur Daud, di mana pernah dia mengalami satu kondisi ketika berada dalam kondisi-kondisi apakah itu medan perang ataupun permasalahan bersama dengan keluarganya. Kita tahu bahwa Raja Daud sangat bertahan dalam berbagai masalah yang dialami, tetapi juga dia juga adalah orang yang akhirnya diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh meneruskan bagian yang Tuhan mau dalam kehidupan dia lewat anaknya, yaitu Salomo. Nah, lagu ini adalah lagu yang mengisahkan tentang perjalanan atau peradaban bangsa Yahudi atau yang kita kenal sebagai orang-orang Israel. Saudara tahu ketika Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, Allah memilih Abraham untuk daripadanya lah keturunan itu akan seperti banyaknya pasti di laut dan bintang di langit. Tentunya janji Tuhan kepada Abraham ini menandakan bahwa dari Abraham lah akhirnya muncul bangsa yang besar yang kita kenal hari ini dengan negara Israel atau bangsa Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ternyata peradaban orang Israel itu mengalami satu tekanan tetapi juga pembebasan, satu dilema yang mereka alami. Sebut saja ketika peradaban orang Israel ini dialami ketika mereka keluar dari bangsa Mesir kurang lebih 400 tahun lebih atau 430 tahun dengan kondisi firman Tuhan berkata mereka ada di tanah Mesir. Tapi setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka juga harus mengalami peperangan demi peperangan melawan bangsa-bangsa asing. Ya, apa saja yang mereka alami? Ya, ketika mereka berperang melawan Amalek, Edom dan sebagainya, dan sampai ketika Yosua akhirnya dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk menjadi pahlawan bagi orang Israel ketika memasuki Yeriko, dan pada akhirnya mereka juga diperkenankan Tuhan untuk merebut Kanaan menjadi tanah di mana tanah perjanjian itu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, dari zaman ke zaman ternyata inilah yang membuat bangsa Israel menjadi kuat. Raja berganti raja ataupun hakim berganti hakim, dipilihlah Tuhan untuk supaya orang Israel dituntun di dalam segala hal. Tetapi banyak kali orang Israel juga melakukan dosa di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan mereka agar mereka juga diperingatkan dan dihukum oleh Tuhan. Mari kita belajar. Yang pertama, ketika orang Israel telah keluar dari bangsa Mesir, apa yang mereka alami? Ketika bangsa itu dipilih Tuhan, seorang raja yang diperkenankan oleh Tuhan, yaitu Raja Daud. Tetapi Raja Daud memilih bagian yang terbaik, yaitu bagaimana membimbing orang Israel atau Yehuda pada waktu itu berada dalam jalan kebenaran. Itu sebabnya kalau saudara membaca dalam kitab Raja-Raja atau Tawarik, ketika saudara melihat urutan dari raja-raja Yehuda, seringkali disinggung ada raja-raja yang hidupnya sama seperti Daud karena kesalehan Raja Daud. Tetapi tidak sedikit juga orang Israel dan rajanya yang sebenarnya tidak mengikuti kehendak Tuhan.
Dan puncaknya adalah ketika Salomo menjadi raja, keturunan Raja Salomo melahirkan anak-anak, dan di sana terjadilah perpecahan kerajaan itu menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Hal ini membuat Israel Utara, ya, yang kita kenal sebagai Samaria, akhirnya diizinkan Tuhan untuk dihukum dan mereka dijajah oleh orang Syria. Lalu juga orang Yehuda, di mana garis pemerintahan Raja Daud ini pun akhirnya harus juga di bawah penjajahan. Tuhan mengirim musuh mereka, yaitu bangsa Babilonia, untuk menaklukkan mereka, dan mereka ditahan selama 70 tahun. Hal ini membuat orang Israel berada dalam sebuah tekanan. Tetapi ketika mereka kembali untuk membangun negara mereka atau bangsa mereka, setelah pulang dari bangsa jajahan mereka yaitu Babilonia, Tuhan pun membawa mereka untuk melihat kebaikan. Dan ketika mereka membangun bait Allah yang kedua, firman Tuhan berkata, ternyata bait Allah itu dipugar oleh Herodes Agung. Tahukah saudara bahwa tahun 70 Masehi, setelah dari semua itu terjadi, ternyata Israel pun pernah dikalahkan, atau bangsa Yahudi pernah dikalahkan oleh bangsa Romawi. Dan sejarah yang panjang ini pun tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita mengingat tentang kejahatan Hitler ketika menghabisi 5 juta orang Yahudi atau bangsa Yahudi karena kebenciannya, karena menganggap orang Yahudi itu adalah orang-orang kaya, yang akhirnya membuat dia tidak sejahtera dan menghabisi orang Yahudi. Tahukah saudara bahwa dalam semua peradaban bangsa Yahudi hari ini, ketika mereka pun berada dalam masa kemerdekaan, dalam beberapa hari kemarin mereka juga merayakan ulang tahun negara mereka. Dan saudara tahukah, ada pernah 6 hari perang yang diadakan di sana atau di bangsa Israel. Walaupun negara-negara Arab itu menyerang Israel, tapi semua ditaklukkan dan Israel menjadi menang dalam perang 6 hari itu. Dan hal inilah yang membuat peradaban bangsa Yahudi atau orang Israel, negara Israel, menjadi sangat kuat. Lagu ini mengingatkan kepada orang-orang Israel bahwa mereka, sekalipun di dalam lembah kekelaman atau bayang-bayang maut sekalipun, mereka selalu mendapat penghiburan daripada Tuhan. Apakah yang Anda bisa simak, apakah yang bisa Anda ambil dari perenungan dan sejarah panjang bangsa Israel ini? Saya mau katakan bahwa lagu ini harus menjadi sebuah perenungan bagi kita, bahwa sekalipun Anda dan saya mengalami banyak pergolakan dalam hidup ini, banyak juga mengalami intimidasi kuasa kegelapan, intimidasi dari kejahatan-kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita. Ingatlah, firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan, saudara bisa dihibur oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini. Jika saudara bergumul sebagai seorang anak hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ataupun sebagai seorang pekerja profesional, percaya saja dimanapun Anda berada, pasti Tuhan akan menyertai engkau dan Tuhan pasti menolong engkau. Sekali lagi pujian ini akan dinyanyikan oleh istri saya, Pendeta Grace Story, supaya bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati. Gam 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 kiele, BBG Salape, lo 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 dirana, Tiata imari, si teka, umi santeka, ema. Yenaya kamuni siteka umisanteka eman Yenaya kamuni Semoga saudara terus belajar firman Tuhan dan belajarlah percaya kepada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video berikutnya.